Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. وعلى أمر الدنيا والدين ويصلي ويسلم على المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك علما نافعا Alhamdulillah Tuhan ada pada kita akan melanjutkan kembali membaca ya suatu risalah yang sangat bagus sekali dalam bidang adab dan akhlak karya Al-Imam Abdul Wafa Nu'afil Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk pada pasal yang baru yang dimana pasal itu merupakan pasal yang pembahasannya itu bisa kita dapatkan pada cetakan yang lain gitu menurut saya. PDF yang sudah saya sebar di Telegram itu tidak memuat pasal yang memuat pasal ini. Pasal ini saya dapatkan pada cara dari usulul adab ini. Ya, jadi kita tambahkan ini itu pasal tentang masalah at-tawakul. Qala al-Imam Mu'aqqil rahimahullah faslun pasal min makarimil akhlak at-tawakul. Dan yang termasuk dari kemuliaan akhlak adalah at-tawakul. At-tawakulu ad-duhuri masawi an-nas wa ma yabda'u fi qafalatihim min kasfi aurah. Antara atau yang termasuk dari akhlak mulia adalah taghaful, berpura-pura tidak ngerti, berpura-pura tidak memperhatikan tentang tampaknya keburukan yang ada pada manusia dan tentang tampaknya kelalaian yang dilakukan oleh mereka secara tidak sengaja. Kelalaian yang dilakukan oleh mereka tidak sengaja seperti terciptanya aurat. Au khuruji rihin lahau qautun, atau seperti keluarnya angin yang memiliki suara dan bentuk. Ya. Au aurisan atau bentuk yang dia bau. Wa man sami'a dzalika fa azhara tarka aw an-nauma aw ghaflati. Dan kata beliau, barang siapa yang mendengar hal itu, lalu dia pura-pura tuli, pura-pura nggak dengar, atau dia pura-pura tidur, ya, atau dia pura-pura lalai dalam masalah hal itu, ya, yujila azal al-fa'il kana zalika min masail akhlak. Tujuannya apa? Kok tujuannya kita pura-pura nggak dengar, nggak ngerti, tidak perhatikan. Ketika ada teman kita misalnya yang dia katakanlah kentut misalnya begitu, kemudian atau ada berbau begitu, maka kita pura-pura nggak ngerti, ngobrol dengan dia, kita pura-pura nggak dengar begitu. Ya, tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk tidak menimbulkan rasa malu kepada pelakunya. Kata beliau, kana zalika min makarimil akhlaq. Dan ini adalah termasuk dari akhlak yang mulia. Jadi teman-teman sekalian, pasal ini boleh kita katakan adalah pasal tentang pura-pura nggak tahu, ya, pura-pura nggak ngerti terhadap kekurangan yang ada pada orang lain. Ya, kekurangan di sini maksudnya adalah kalaulah kita merespon hal itu, model tadi misalnya ya, kita lagi ngobrol nih sama teman kita, ternyata teman kita kentut, ya, atau kita ngobrol dengan orang yang kita tuakan, ternyata tanpa sengaja dia kentut misalnya, nah kita dekat nih, atau kita mencium baunya, kalau kita tertawa atau kita menutup hidung, maka itu kan sebagai respon.
sebagai respon bahwasanya hal itu nggak bagus. Ya, hal itu adalah bau, jijikan dan seterusnya. Maka ini akan menimbulkan orang yang si pelakunya itu malu. Terjadi kehormatannya mungkin turun begitu. Ya, maka ketika demikian kita abai, kita tawakkul. Tawakkul itu sudah kata wakulah alai. Ini adalah lalai dari kewaspadaan. Lalai dari kewaspadaan yang dipikir yang ada pada manusia begitu. Atau dia pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Kita tadi itu jaga kehormatan atau apa biar orang itu tidak ya. Dan beliau Rasulullah Taala, masya Allah, menyebutkan bahwa at-tawakkul ini min makarimil akhlak, termasuk ya di antara dari akhlak yang dunia. Ini beliau sangat tinggi sekali dalam setelah ini yang nanti kita jelaskan ada kalimat. Berbeda dengan sebagian kita mungkin kita sendiri begitu. Kalau ada teman yang sedang apa kita harus tertawa atau menjauhi ya. Mungkin kita sedang ngobrol di samping teman kita di samping, kemudian dia bersendawa begitu ya, dan muncul bau ya dan seterusnya. Seperti itu hal-hal yang sifatnya pada menimbulkan sebenarnya itu cara yang jelek gitu, kecurangan yang ada pada orang lain. Ya. Nah, kata beliau Rasulullah Taala, wa min makarimil akhlaq at-tawakkul. Yang pertama maksudnya dalam tawakkul di sini ada dua bagian. Ada dua bagian. Yang pertama, tawakkul berpura-pura nggak ngerti dalam urusan agama. Jelas kalau yang pertama ini itu tercela. Ya. Pura-pura nggak ngerti tentang urusan agama, maka ini tercela. Dan ini buruk. Apalagi kalau ternyata kepura-puraan tersebut berkaitan dengan masalah kewajiban. Dia tahu nih, ya, sholat itu wajib, tapi ternyata dia pura-pura bego. Dia pura-pura nggak ngerti tentang kewajiban, pura-pura nggak ngerti tentang masalah sholat. Ini tercela kalau tawakkul kayak begini. Begitu pula pura-pura dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dia nggak mau melakukan itu. Dia paham amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah perkara yang bagus. Di antara sebab Allah Ta'ala tidak menurunkan azab pada suatu kaum, di antaranya adalah karena di kaum tersebut masih ada orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, orang ini dia tawakkul, pura-pura nggak ngerti, ya pura-pura bodoh begitu ya terhadap masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini, maka ini tercela. Nah, kemudian yang kedua, ini yang terpuji. Puji adalah pura-pura dalam masalah dalam urusan dunia. Tawakkul ya, berpura-pura nggak ngerti dalam urusan dunia, dan ini terpuji. Ya. Seperti halnya Allah seperti halnya seseorang memiliki kurangan dalam mungkin perabotan rumahnya, ya, maka kita tidak ambil pusing, kita tidak ngegubris hal itu. Kita masuk ke rumah teman kita diundang oleh teman kita, ternyata disuguhi minuman, ternyata gelasnya apa? Gelasnya mungkin retak, gelasnya retak. Airnya tidak bocor. Ketika kita abai terhadap masalah ini, maksudnya abai itu kita tidak memperhatikan. Kita pura-pura nggak ngerti, ya udahlah ya, makna itu masih bagus. Alias kita tidak mempermasalahkan. Ya, maka ini adalah sifat yang tertinggi. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang nabinya alaihi wasallam di surat At-Tahrir ayat 159. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, dan sekiranya kamu bersikap keras keras hati pada ya. Dan Al-Muhib ini mengatakan rahimahullah ta'ala, artinya
tidak pernah menuntut sempurna orang yang lain. Artinya keadaan orang lain yang di situ punya kekurangan, ya sudah. Kita terima. Kita tidak mengungkit kekurangan orang itu. Seperti tadi, dia punya gelas yang retak, kita nggak ngungkit. Kenapa sih kok Tikromud duyuh pakai gelas yang retak? Dan kalau kita permasalahkan itu, nanti dia malu. Seperti itu. Ya. Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala bahwa yang namanya kepandaian itu ada 10 kata beliau. Ya. Di antaranya adalah at-taqwa. Di antaranya at-taqwa dalam perkara yang akan mau. Bagian itu adalah tidak kemudian di antara adalah abang dari masalah ini adalah berkaitan dengan larangan tertawa dalam keadaan seperti itu. Berdasarkan hadis dari Abdullah ibn Zan'ah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati ketika ada orang-orang yang tertawa di kalangan mereka dengan tentu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bima yadhaku ahadukum bima yaf'alu." Kenapa kalian tertawa? Kenapa kalian tertawa? Ya, dari apa yang dia lakukan. Apa? Tadi berikutnya adalah tentang masalah berpikir atau ibn Mas'ud berjawab. Suatu ketika Abdullah ibn Mas'ud dia berjalan dengan para sahabat yang lain. Kemudian ada angin yang itu menyingkap jubahnya atau menyingkap tangannya. Dan terlihatlah betisnya yang kecil. Lalu orang-orang yang melihat tertawa. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketahuilah yang kalian tertawakan itu hisabnya berat. Maksudnya yang ditertawakan itu adalah kan betis yang kecil. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa hisab betisnya kecil itu hisabnya di akhirat berat. Dan ini menjadi dalil bagi para ulama bahwa yang namanya hisab, ya, amalan itu tidak hanya amalannya saja, tapi dengan orangnya juga, begitu. Ya, tapi dengan badannya juga, orangnya juga, itu juga dihisab berdasarkan hadis masalah ini. Ya. Wallah. Jadi sekali lagi berkaitan dengan masalah ini ada perkara yang akhlak mulia. Kita tidak menjatuhkan niru'ah orang lain. Kita tidak juga memberikan rasa malu kepada orang lain, tidak, ya. Baik. Sehingga kalau kita tadi bertamu, ya, kita bertamu atau kita diundang, kalau ada hal-hal yang sifatnya mungkin kurang enak dipandang, ada kebebasan sifat itu baik. Kalau kita merupakan suatu hal yang membawa, ya, tidak enakan kepada tuan rumah, maka kita baiknya dia. Allah. Berikutnya Imam Ibnu Aqil rahimahullah berkata, pasal berikutnya ini adalah tentang 10 sunnah fitrah. Kata beliau rahimahullah wa asyaratun minal fitrah, 10 perkara dari fitrah
khamsun fil ra'si wa khamsun fil jasadi. Ya. 5 ada di kepala, 5 ada di badan. Ini Masya Allah. Ya. Berdasarkan hadis yang nanti akan kita bacakan. Khamsun fil ra'si wa khamsun fil jasadi. 5 di kepala dan 5 di badan. Fallati fil ra'si yang ada di kepala al-madmadah. Madmadah. Ya. Wal istinsyaq. Kumur dan juga memasukkan air ke dalam tubuh. Wasiwak dan bersiwak. Waqatul syarib memotong kumis. Wa ifa'ul lihya dan membentang jenggot. Madmadah, istinsyaq, bersiwak, waqatul syarib dan ifa'ul lihya. Walatifil jasadi kata beliau, dan yang 5 yang ada di badan halqul anah kata beliau, yaitu mencukur bulu kemaluan, wa natful ibtaini dan mencabut bulu ketiak, wa taqlimul azfar dan memotong kuku, wal istinja ya, wal khitan dan yang kelima adalah khitan. Ini yang ada di badan. Halqul anah mencukur bulu kemaluan, wa natful ibtain mencabut bulu ketiak, wa taqlimul azfar potong kuku, wal istinja dan juga al-Quran. Nah, kita akan bahas hal ini satu persatu. Jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, pasal ini adalah pasal tentang masalah sunnah-sunnah fitrah. Ya. Yang namanya fitrah atau fitr itu maknanya adalah al-bidayah, permulaan, ya, permulaan secara bahasa atau penciptaan, ya, secara bahasa. Fitr. Dan fitrah maksudnya adalah keadaan darinya, keadaan dari fitr. Adapun yang dimaksud di sini sunnah-sunnah fitrah maksudnya adalah sunnah, ya, dari sunnah-sunnah para nabi alaihi salatu wassalam yang kita itu diperintahkan meneladani mereka. Jadi ini yang dimaksud dengan sunnah-sunnah fitrah. Yaitu apa? Sunnah-sunnah yang ada dilakukan oleh para nabi alaihi salatu wassalam yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ya. Sebagaimana hal ini dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan masalah sunnah-sunnah fitrah yang kemudian tadi disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Yang 10 sunnah fitrah dalam hadis Aisyah, potong kumis, dan jenggot, bersiwak, kemudian istinsyaq, potong kuku, ya, mencuci ruas-ruas jari, mencabut bulu ketiak, tutup bulu kemaluan, dan juga istinja, ya, seperti itu. Dan dalam hadis Abu Hurairah ada menyebutkan tentang masalah khitan. Dan ini terangkum semuanya pada perkataan khamsun fil ra'si wa khamsun fil jasad. 5 sunnah fitrah ada di kepala dan 5 yang ada di badan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harrani rahimahullah taala dan Taqiyuddin Abdul Abbas, beliau menyampaikan bahwa semua sifat-sifat ini, semua sunnah-sunnah fitrah ini dimaksudkan darinya dalam rangka untuk kebersihan dan thaharah, serta dalam rangka untuk menghilangkan setiap apa saja yang bisa mengumpulkan kotoran dan noda, baik itu yang ada di rambut, ya, atau bulu, maupun yang ada di kuku dan kulit. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala. Khamsun fil ra'si wa khamsun fil jasadi. 5 di kepala dan 5 di badan. Yang pertama adalah tentang masalah madmadah, berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur. Secara bahasa, madmadah itu maksudnya adalah menggerakkan. Ya. Dan yang dimaksud dalam masalah ini, pembahasan kita, madmadah maksudnya adalah menggerakkan air di mulut ketika wudu. Ya, menggerakkan air di mulut ketika diwudu. Maksudnya adalah berkumur-kumur. Berkaitan dengan masalah ini teman-teman sekalian, berkaitan dengan masalah madmadah, itu punya 2 sifat. Ya, madmadah punya dua sifat.
sifat yang mujzi, sifat yang cukup begitu. Kemudian yang kedua adalah sifat yang kamil, sifat yang sempurna. Keadaan madmadah yang sifatnya mujzi, mencukupi, maksudnya adalah kita itu berkumur-kumur, ya, dalam keadaan kumur-kumurnya itu rendah begitu, ya. Yang penting ada kumur-kumur, tapi kumur-kumurnya rendah, alias tidak terlalu kencang begitu, ya. Tidak kencang-kencang banget, tidak banyak gitu, tidak banyak gitu. Ini sifatnya adalah sifat yang mujzi. Ya. Kemudian yang sifat yang sempurna, dia berkumur-kumur, yang dimana air itu memutari atau ada dalam seluruh mulut. Nah, itu yang namanya madmadah secara kamil, sempurna. Ya. Putaran air dalam mulut itu kerasa semua dalam itu seluruhnya di mulut. Ya. Seperti itu. Itu yang pertama, madmadah. Kemudian yang kedua adalah istinsyak, yaitu menghirup air, ya, menghirup air dan asalnya memasukkan air ke ke dalam hidung ataupun selain ke dalam hidung. Itu biasa disebut dengan al-istinsyak. Nah, istinsyak ini juga ada dua sifat. Ada dua sifat. Yang pertama adalah istinsyak, sifatnya yang mujzi, mencukupi begitu, dan yang kedua adalah sifatnya yang kamil, sempurna. Yang dimaksud dengan istinsyak yang sifatnya mujzi, cukup, mencukupi, maksudnya adalah kita menghirup air itu, ya, tidak sampai ujung. Tidak sampai ujung. Tidak sampai menarik banget begitu. Gimana ini menggambarkan ini? Intinya kalau yang sempurna, kalau yang kamil itu kan kita mengambil air kemudian kita menghirupnya sampai ke ujung hidung. Kadang sampai kerasa hidung kita tuh perih gitu ya. Ya, itu sampai segrok gitu ya, terus sampai ke sini gitu. Itu berarti sifat yang sempurna, ya, yang kamil. Maka selain itu, namun hanya sekadar menghirup sedikit begitu sampai kemudian dibuang, maka itu yang mujzi, mencukupi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, berkaitan dengan masalah madmadah dan istinsyak ini dalam wudu dan mandi, itu dianjurkan, ya, istinsyak, ya, dan juga madmadah pada wudu dan mandi, ya. Itu bukan dianjurkan. Saya ulang. Madmadah dan juga istinsyak itu wajib dalam wudu dan mandi. Dikarenakan hadis dari Laqiyub ibn Sabirah radhiyallahu anhu secara marfu, ya, katakan idza tawadda'ta famadmid. Kalau kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Begitu pula berdasarkan hadis dari Abu Hurairah secara marfu, idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfi ma'an thumma liyahtansir. Kalau salah seorang dari kalian wudu, maka hendaklah dia masukkan ke dalam hidungnya itu air. Kemudian hendaklah dia mengeluarkannya, ya. Nah, ini beberapa riwayat yang berkaitan dengan masalah madmadah dan istinsyak, dan ini adalah wajib berkumur-kumur, madmadah dan juga istinsyak dalam wudu dan mandi, ya. Perkara yang disukai dalam masalah berkumur-kumur dan juga istinsyak itu adalah yang tadi, yang sempurna, yang kamil. Kecuali kalau lagi puasa, maka pakailah cara yang mujzi. Hal ini sebagaimana hadis wa balik bil istinsyak illa an takuna shaiman. Berlebih-lebihanlah dalam masalah istinsyak. Maksudnya pakailah lakukan istinsyak yang kamil tadi illa an takuna shaiman, kecuali kalau kamu lagi puasa. Ya, kecuali kalau kamu lagi puasa. Ya, karena dikhawatirkan ketika puasa itu
ada apa namanya air yang masuk ke dalam kerongkongan atau ada rongga badan kita, maka itu bisa membatalkan puasa. Ya. Meskipun ada yang mengatakan di kitab Asy-Syarh kayak karya Abu Umar Al-Hafidh Abu Umar Al-Maqdisi rahimahullah taala di Asy-Syarh Syarhul Kabir, bahwa kalau ada orang yang berkumur ya dan juga istinsyak ketika dalam puasa, maka dikatakan itu adalah makruh karena dikhawatirkan ya ada air yang sampai ke dalam rongga badan kita ya atau rongga apa kerongkongan dan perut. Baik. Yang perlu jadi catatan buat kita adalah madmadah dan istinsyak ini meskipun ketika kita puasa kita lakukannya secara yang kadarnya kadar mujzi tadi. Bukan berarti malah tidak sama sekali. Nah, ini yang kadang keliru ya. Biar enggak batal puasanya, ternyata ketika wudu dia tidak madmadah dan tidak istinsyak. Padahal yang namanya madmadah dan istinsyak itu termasuk dari bagian wajah ya, termasuk dari bagian wajah ya. Dan di mana itu merupakan harus dilakukan. Tinggal kadarnya, apakah kadarnya yang mujzi ataukah kadar yang kamil. Yang mujzi maka itu boleh, yang kamil maka itu hukumnya makruh. Yang ketiga berikutnya adalah bersiwak. Bersiwak. Siwak ini itu nama untuk kayu ya. Membuat kayu biasanya siwak ini buat dari ranting dari pohon arok ya, seperti buah lemon ya, seperti itu ya. Ini pohon arok. Bagaimana biasa digunakan rantingnya itu untuk membersihkan mulut. Manfaatnya banyak ya, bisa membuat harum mulut ya, menguatkan gigi atau menguatkan gusi, dan juga bisa dorong dahak keluar ya. Bisa juga menambah selera makan dan seterusnya. Ya, Nabi Sallallahu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak ya adalah pembersih untuk mulut dan itu mendatangkan keridhaan ya Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis Aisyah secara marfu. Ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara marfu, as-siwak madharatun lil fam. Siwak itu pembersih untuk mulut, madharatun lil rabbi, dan bisa mendatangkan keridhaan Rabb. Ya. Kemudian cabang dari masalah ini, dianjurkannya siwak itu adalah dengan kayu. Dan tidak disukai ya menggunakan selain kayu, seperti misalnya pakai jari atau pakai kain. Kenapa demikian? Karena yang namanya jari ataupun kain itu tidak akan tercapai maksud dari pembersihan dengan siwak. Apa tadi maksudnya? Manfaat maksudnya ya, manfaat dari pembersihan dengan siwak. Kan harum mulutnya, menguatkan gigi, menguatkan gusi, mendatangkan selera makan. Nah, kalau ternyata ada orang dia menggunakan bersiwaknya pakai jari atau dia bersiwaknya pakai kain, maka tujuan dari bersiwak itu tidak tercapai begitu. Oleh karena itu dikatakan tidak disukai ya bersiwak menggunakan selain dari kayu siwak. Meskipun ada riwayat lain yang mengatakan tidak ada masalah begitu ya. Tapi ala kulli hal kalau kita melihat dari tujuannya maka tidak tercapai tujuan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan bersiwak pakai pasta gigi yang seperti zaman sekarang ini? Wallahu a'lam, kalau memang tujuan dari bersiwak itu tercapai,
mengharumkan mulut, menguatkan gusi, membersihkan gigi, ya, membangkitkan selera makan, dan seterusnya seperti itu. Sebagaimana tujuan adanya bersiwak, maka tidak ada masalah, insyaallah ta'ala. Ya. Berikutnya adalah bersiwak dilakukannya pada apa? Ya, maksudnya bersiwak itu dilakukan pada apa saja, yaitu pada lidah, ya, kemudian pada gigi dan juga pada gusi. Hal ini sebagaimana hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, "Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarafus siwak 'ala lisanihi." Kata Abu Musa radhiyallahu anhu, aku datang menemui Rasulullah SAW, aku masuk menemui Rasulullah SAW, sedangkan ujung siwak itu berada di atas lidah beliau. Ya, dalam hadis riwayat Muslim ini menunjukkan yang namanya bersiwak itu tidak hanya pada gigi, tapi itu pada gusi juga dan juga pada lidah. Ya. Kapan waktu bersiwak itu? Maka secara umum waktu bersiwak itu tidak ada batasannya, kapan aja. Ya, ini secara umum. Artinya bersiwak tidak memiliki waktu tertentu. Dikarenakan keumuman tadi, bahwasanya Rasulullah SAW menyukai siwak. Ya, maaf, bukan itu. As-siwaku madhuratun, ya, lil fam. Itu keumuman hadis ini. Ya, hadis ini umum, tidak terikat dengan waktu tertentu. Maka dikatakan kapan waktu paling utama, kapan aja. Kapan aja. Bagaimana dengan orang yang berpuasa? Bersiwak bagi orang yang berpuasa. Yang pertama berkaitan dengan masalah ini ada 3 bagian. Bersiwak bagi orang yang berpuasa itu ada tiga bagian, kita rinci. Yang pertama yaitu waktu makruh. Ya, ada waktu makruh. Kapan waktu makruh bersiwak bagi orang berpuasa? Setelah zawalnya matahari. Ya, setelah zawalnya matahari. Dalam mazhab ini hukumnya makruh. Zawalnya matahari setelah tergelincirnya matahari. Bahasa gampangnya selesai sholat duhur deh gitu. Kenapa demikian? Karena ketika itu dianjurkan agar tetap bau mulut orang berpuasa itu ada begitu. Ya. Dan hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam riwayat Al-Afram dan juga Al-Ta' berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada ya minyak misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan untuk tetap ada baunya begitu. Jangan dihilangin. Dan bau mulut orang berpuasa, ya, bau mulut khas kan gitu kan. Orang puasa pasti bau mulutnya itu khas. Itu terjadinya kapan? Biasanya terjadi setelah tergelincirnya matahari. Ya. Karena perut udah dalam keadaan kosong. Ya, perut dalam keadaan kosong, kemudian tenggorokan udah kering gitu ya. Ini mulai muncul tuh bau-bau aroma khas orang yang berpuasa. Kapan? Ya setelah zawal. Setelah zawal. Ya, seperti itu. Dan berdasarkan hadis pula dari Ali radhiyallahu anhu secara marfu yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi, ya, disebutkan bahwa kalau kalian berpuasa maka bersiwaklah di pagi hari, ya, dan jangan kalian bersiwak di sore hari. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama, waktu makruh, yaitu bersiwak ketika setelah zawal matahari, tergelincirnya matahari. Yang kedua adalah waktu yang dipilih. Ya, maksudnya waktu yang dipilih oleh para ulama mazhab Hambali. Kapan bersiwak begitu ya? Yaitu sebelum waktu zawal. Nah, sebelum waktu zawal. Nah, ini waktu yang sifatnya pilihan, maaf, bukan yang dipilih. Saya ulang, yang kedua adalah waktu pilihan begitu ya, waktu pilihan, yaitu sebelum waktu zawal. Nah, seseorang bersiwak dengan kayu yang kering.
ya, maupun dia bersiwak dengan siwak yang basah, ya. Hal ini sebagaimana hadis dari Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu, dia berkata, kata dia, aku melihat Rasulullah SAW berkali-kali yang nggak bisa kuhitung bersiwak sedangkan beliau sedang puasa. Hadisnya dalam riwayat Abu Daud dan juga Tirmidzi. Ya. Dan disebutkan bahwasanya hadis ini diaplikasikannya kapan? Diaplikasikannya sebelum zawal. Ya, diaplikasikannya sebelum zawal. Kenapa? Karena kenapa hadis ini diaplikasikan sebelum zawal? Karena kan tadi ya, yang pertama tadi ada riwayat yang menyatakan bahwa janganlah kalian bersiwak di siang atau di sore hari, seperti itu ya. Maka dengan adanya riwayat yang lain dari Amir ibn Rabi'ah, dia melihat Rasulullah SAW bersiwak ya, sedangkan beliau sedang berpuasa, maka itu dibawa kepada sebelum zawal. Begitu maksud saya. Yang ketiga adalah waktu yang mubah, ya, waktu yang mubah. Yaitu waktu sebelum zawal pakai siwak yang basah. Ya, kalau tadi yang kedua, yang pilihan tadi itu kan sebelum zawal tapi pakai siwak yang kering ataupun pakai siwak yang basah. Nah, ini yang ketiga, waktu yang mubah, waktu yang boleh, yaitu sebelum zawal, tapi dia pakainya pakai kayu yang basah. Ya, kenapa kok pakai kayu basah? Karena biasanya kalau siwak yang basah itu masih ada rasa, masih ada air maupun masih ada rasa. Seperti itu. Ya, ini rincian dari bersiwak bagi orang yang berpuasa. Pendapat lain yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Abdul Abbas Taqiyuddin, beliau mengatakan bahwasanya bersiwak bagi orang yang berpuasa itu dianjurkan secara mutlak. Artinya kapan aja, mau sebelum zawal kah atau setelah zawal kah, mau pakai siwak yang kering ataupun pakai siwak yang basah. Seperti itu. Alasannya apa? Alasannya tentu selain hadis-hadis yang di atas, ya, juga berdasarkan keterangan dari Ibnu Hajj, dia mengatakan bahwasanya aku melihat Abu Abdillah, maksudnya itu Imam Ahmad bin Hanbal, bersiwak sedangkan beliau sedang berpuasa di siang hari. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal memahami hadis-hadis yang tadi, yang kita baca tadi, itu adalah hadis-hadis yang sifatnya umum, kapan aja. Ya. Seperti itu. Wallah. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Terus berikutnya adalah kondisi yang bagaimana yang dianjurkan untuk bersiwak. Kondisi yang seperti apa yang dianjurkan untuk bersiwak. Yang pertama ketika berubahnya bau mulut. Ya, berubahnya bau mulut. Seperti seseorang yang dia bangun tidur malam hari, ya, kemudian dia bangun, kan bau mulutnya berubah. Ya, atau dia puasa, atau karena dia nggak makan sesuatu, ya, sehingga kan bau mulut itu akan muncul. Ini yang pertama, ya, ketika berubah bau mulut. Kemudian yang kedua adalah ketika berwudu, ya, ketika berwudu terutama pada bagian saat berkumur-kumur, ya, ketika berwudu, ya, terutama ketika kita berkumur-kumur. Lalu yang ketiga adalah ketika sholat, ya, ketika sholat. Ketika mau sholat, ya, kita bersiwak. Artinya mau sholat itu iqomah dikumandangkan, kemudian kita berdiri. Nah, sebelum imam takbiratul ihram kita bersiwak sebentar. Ya. Kemudian yang keempat adalah ketika membaca Al-Qur'anul Karim.
ya ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Lalu yang kelima adalah ketika menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada. Kemudian yang keenam yaitu ketika disebutkan di sini ketika berubah rasa dari makanan. Ya. Tujuan bersiwak itu adalah untuk menetralkan lidah. Sehingga rasa makanan itu sesuai dengan rasanya begitu, tidak berubah. Lalu berikutnya adalah ketika masuk rumah, sebagaimana perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau masuk rumah, beliau bersiwak begitu. Lalu berikutnya yang kesembilan yaitu ketika masuk masjid, ya, juga bersiwak. Dan yang ke-10 adalah dianjurkan bagi orang yang sedang sakaratul maut, ya, untuk bersiwak, ya. Disiwakan gitu maksudnya, bukan sama orang yang lagi ini sakaratul mautnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersiwak, disiwaki oleh Aisyah ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakaratul maut, ya. Begitu pula berikutnya tambahan aja, yaitu dianjurkan bagi orang yang mau berjima dengan istrinya untuk bersiwak, ya, seperti itu. Tujuannya lagi-lagi ya biar mulut itu bersih, wangi, dan itu tentu akan disukai oleh istri. Maka dianjurkan untuk ya. Selanjutnya adalah berkaitan dengan masalah memotong kumis, ya, tentang masalah memotong kumis. Dan memotong kumis ini hukumnya adalah sunnah, ya, tidak wajib begitu, ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid, beliau mengatakan rahimahullah taala, kata beliau, aku tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan wajibnya memotong kumis begitu. Dan ini juga berdasarkan hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, barang siapa yang tidak memotong kumisnya maka dia bukan dari golongan kami. Dan lafal ini kalau menurut mazhab Hambali menunjukkan, ya, tentang keharaman memanjangkan kumis. Ya, tentang keharaman memanjangkan kumis. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana memotong kumisnya itu? Ya. Yang pertama bisa memotong kumisnya secara bersih. Nah, artinya bersih itu ya benar-benar bersih, ya, tidak menyisakan sedikit pun. Yang kedua adalah memotong kumis dengan menyisakan sedikit. Memotong kumis dengan menyisakan sedikit. Dan kadar minimalnya adalah memotong kumis yang melewati bibir. Ya, memotong kumis yang melewati bibir. Kan kadang kalau kumis kita panjang melewati bibir itu akan kadang makanan nyangkut begitu. Atau kalau minum atau ada yang berkuah begitu nanti malah basah. Ya, maka minimalnya adalah memotong yang di pinggir-pinggir bibir. Ya, seperti itu. Setidaknya ada tiga cara. Ya, memotong habis keseluruhan bersih, atau yang kedua menyisakan sedikit seperti itu, yang penting pendek. Kemudian yang ketiga adalah memotongnya di yang melewati bibir. Berikutnya yang kelima adalah memanjangkan jenggot, ya, memanjangkan jenggot. Dan dianjurkan untuk tidak mengambil sesuatu darinya, aliasnya tidak memotongnya, ya, seperti itu. Sebagaimana hal ini diriwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan, ya, tampakkanlah jenggot, maksudnya peliharalah jenggot begitu, ya. Atau dalam lafal yang lain, penuhilah jenggot, atau dalam riwayat Muslim disebutkan biarkanlah jenggot, seperti itu, ya. Dan dalam mazhab Maliki, ya, dan ini dipilih oleh Syekh
Ibnu Baz dan juga saya Ibnu Utsaimin, bahwasanya mereka menyampaikan rahimahullah taala, mereka menyampaikan wajib membiarkan jenggot berdasarkan keumuman hadis-hadis yang disebutkan. Ya, seperti itu. Berikutnya haram hukumnya mencukur jenggot, ya. Haram hukumnya mencukur jenggot sampai jenggot itu klimis, sampai jenggot itu hilang, ya, seperti itu. Dan hukumnya makruh mengambil jenggot atau memotong jenggot apa namanya? Saya ulang, dimakruhkan, ya, dimakruhkan mengambil apa yang melebihi satu genggaman. Dimakruhkan mengambil yang melebihi satu genggaman. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cuman dalam riwayat yang lain dikatakan ya tidak makruh mengambil apa yang melebihi satu genggam. Jadi kalau jenggot kita panjang, kemudian kita ukur, ya, di sini masih ada kelebihan begitu, ya, maka kemudian kita potong, maka tidak ada masalah. Dan sebagaimana hal ini diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, dan inilah yang dipilih oleh Ibnu Aqil rahimahullah taala dalam Al-Fusul ini, ya. Di mana Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan bahwasanya beliau memiliki riwayat bahwa Umar, ya, mengambil jenggot atau memotong jenggot yang melebihi satu genggaman. Yang melebihi satu genggaman dipotong. Begitu pula riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, kalau beliau berhaji atau berumrah, beliau menggenggam jenggotnya, kemudian beliau mengambil yang melebihi satu genggam. Nah, ini berdasarkan riwayat dari Al-Bukhari, ya. Begitu pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Abu Hurairah menggenggam jenggotnya, lalu beliau mengambil apa-apa yang ada di bawah genggamannya, ya, dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, ya. Seperti itu. Berikutnya adalah tentang masalah mencukur bulu kemaluan atau al-istihdad. Ya. Maka yang dimaksud dari mencukur bulu kemaluan ini adalah menghilangkan rambut kemaluan, ya, baik menggunakan besi pada masanya, ya, ataupun yang lainnya. Mungkin kalau zaman kita ya pakai gunting, ya, gunting besi, ya, besi, ataukah pakai silet atau apa begitu untuk menghilangkan rambut kemaluan, baik yang ada pada laki-laki maupun perempuan. Ya, seperti itu. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran, ya, yang mungkin menempel pada bulu atau rambut tersebut. Ya. Berikutnya adalah mencabut bulu ketiak. Ya, kalau yang bagus itu adalah mencabut bulu ketiak. Kalau ternyata tidak sanggup, maka boleh untuk mencukurnya, krok gitu, ya. Meskipun kadang kalau kita krok begitu nanti tumbuhnya agak gatal gitu, ya, atau geli. Ataupun memotongnya, ya. Manalah bebas begitu. Mau mencabutnya boleh, mau nyukurnya boleh, atau memotong juga boleh. Karena tujuannya adalah untuk menghilangkan bau, ya, untuk menghilangkan bau, ya. Tentu ketika mau menghilangkan bulu ketiak, dianjurkan adalah pada bagian yang sebelah kanan terlebih dahulu, ya. Kemudian berikutnya adalah tentang masalah memotong kuku, ya, memotong kuku. Lagi-lagi tujuannya adalah untuk menghilangkan, ya, kotoran yang ada di kuku. Cara memotong kuku disebutkan dalam Al-Mughni dan juga Asy-Syarhul Kabir. Ini bukan hadis, ya, ini bukan hadis. Hanya perbuatan para ulama salaf terdahulu. Ya, disebutkan cara memotong kuku itu dari kelingking, jari tengah, ini,
ini, ini. Ini, ini. Rangsling. Ya, itu cara motong kuku. Ya, jadi ibu jari ya. Ibu jari kok ibu jari? Maaf. Kelingking ya, kelingking, jari tengah, ibu jari, jari manis, jari telunjuk. Ini yang kanan ya. Kemudian yang kiri jempol, ini, ini. Ya. Ya seperti itu. Dan yang terakhir berikutnya adalah bukan yang terakhir maaf, yaitu istinja. Nah, istinja ma'ruf ya bersuci dari najis, yang dimana ini merupakan menggunakan air ya, menggunakan air. Dan di dalam mazhab Hambali, istinja itu wajib dilakukan sebelum seseorang melakukan wudhu untuk sholat. Ya, istinja terlebih dahulu. Dan ini merupakan ini ya, kekhasan yang ada dalam mazhab Hambali. Tujuannya untuk memastikan tidak keluarnya mazi atau wadi ya. Dan juga ada hal-hal yang sifatnya mungkin najis yang menempel dan seterusnya. Ya wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir ada tentang masalah khitan. Nah, khitan dalam mazhab, pendapat muktamad mazhab, hukumnya wajib. Ya, khitan itu wajib baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Ya, seperti itu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud disebutkan, buanglah darimu rambut kekafiran. Ya. Maksudnya adalah berkhitan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab. Cuman kalau menurut Ibnu Qudamah rahimahullah taala di kitab beliau Al-Mughni, beliau menyampaikan hukumnya khitan ya, itu dirinci kalau menurut Ibnu Qudamah. Buat laki-laki itu wajib. Ya, buat laki-laki wajib. Kalau buat perempuan sunnah. Ya, begitu. Ya. Dan banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah khitan ini. Ya, di antaranya adalah tadi, kemudian di antaranya adalah dalam riwayat Abu Hurairah muttafaq alaih, bahwasanya khitan dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam ketika beliau usia 80 tahun. Ya, seperti itu. Atau dalam hadis yang lain disebutkan tentang masalah khitan juga berkaitan dengan masalah kalau seseorang sudah duduk di antara 4 cabang anggota badan istri, kemudian dia bersungguh-sungguh, dalam riwayat yang lain 2 khitan saling bertemu, maka itu sudah wajib mandi. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi saya sebutkan bahwa Ibnu Qudamah Al-Muwaffaq rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan khitan itu wajib buat laki-laki dan sunnah buat perempuan. Alasannya apa? Alasannya beliau membawakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini Masya Allah. Ya. Ada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan, kata Ibnu Abbas, bahwa khitan itu wajib untuk laki-laki dan merupakan kehormatan untuk perempuan. Jadi maksudnya adalah dianjurkan untuk perempuan. Karena tujuan dari berkhitan khususnya untuk perempuan itu adalah dalam rangka memberikan kenikmatan bagi si perempuan dan juga
bisa lebih dicintai oleh suaminya. Ini tujuan dari khitannya perempuan. Sehingga tidak boleh khitan bagi perempuan itu dikhitannya secara berlebihan. Nggak boleh. Ya. Berbeda tujuan khitan yang ada pada laki-laki. Di dalam Tuhfatul Maulud di karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya tujuan khitan buat laki-laki adalah untuk membersihkan dari kotoran dan juga terhindarnya dari najis yang menempel di kulub. Ya, seperti itu. Baik. Kapan waktu khitan itu? Waktu khitan itu dibagi yang pertama waktu wajib. Ya, waktu wajib. Kapan itu maksudnya waktu wajib? Adalah ketika balig. Ya, ketika balig, makanya sudah wajib. Ya, sebagaimana dalam perkataan dari Ibnu Abbas, ya, seorang laki-laki itu saya ulang, tidaklah dikhitan seorang laki-laki itu sampai dia balig. Dari riwayat Al-Bukhari, makanya menunjukkan wajib. Ya. Kemudian yang kedua adalah waktu haram. Ya, waktu haram. Waktu haram ini ada dua keadaan. Yang pertama, kalau dikhawatirkan kebinasaan atau rusaknya anggota badan. Ya. Ini haram. Dia mungkin sudah periksa ke dokter, begitu ternyata kata dokter divonis ini kalau dihitan ya nanti akan memudaratkan si orang ini, maka ketika itu dia nggak boleh hitan. Kalau dihitan hukumnya haram ya, karena bakal membawa mudarat. Yang kedua adalah waktu haram, maksudnya kondisi hitan kepada mayit. Ya. Ada orang meninggal dunia lalu dia belum dihitan. Ternyata keluarganya, itu belum dihitan, saya mau menghitannya, begitu misalnya. Maka ini nggak boleh. Ya, nggak boleh, haram. Kenapa demikian? Tujuan atau manfaat dihitan itu sudah tidak ada pada mayit. Tidak tercapai tujuannya, gitu maksudnya. Ya, ini yang kedua. Yang pertama, waktu wajib. Yang kedua, waktu haram. Yang ketiga adalah waktu yang mustahab. Ya. Kapan waktu yang mustahab dihitan? Yaitu sebelum baligh. Ya, sebelum baligh. Karena sebelum baligh itu lebih cepat sembuhnya. Ya, dan lebih mudah untuk cepat sempurna keadaannya. Ya. Dan yang keempat yaitu waktu makruh. Ya, waktu makruh dihitan. Kapan waktu makruh dihitan? Itu ada dua keadaan. Ya, ada dua keadaan waktu makruh dihitan. Yang pertama adalah ketika di hari ke-7 kelahiran. Ya, ketika di hari ke-7 kelahiran. Ya. Ini hukumnya makruh, disebutkan ada riwayat dari Imam Ahmad, beliau mengatakan karena ini menyerupai orang Yahudi begitu. Juga begitu pula ini dinukil dari Al-Hasan sebagaimana dokumentasikan di dalam Masail Salih Ibn Ahmad Ibn Hanbal. Bagaimana pernah saya sampaikan ya, bahwa Imam Ahmad itu punya anak, diantaranya adalah Abdullah dan Soleh, dan mereka ini menulis tanya jawab antara mereka dengan ayahnya, ditulis. Nah, jadilah suatu kitab yang disebut dengan Masail. Kalau ditulis oleh Soleh bin Ahmad bin Hanbal, maka disebut dengan Masail Soleh. Nah, di Masail Soleh itu disebutkan bahwasanya Imam Ahmad pernah mengatakan begitu ya, bahwasanya orang yang di hari ke-7, di hari kelahiran hari ke-7 itu dihitan itu menyerupai orang Yahudi. Cuman ya ada riwayat yang lain yang disampaikan oleh Hanbal, ini sepupunya Imam Ahmad bin Hanbal, namanya Hanbal, muridnya Imam Ahmad juga. Ini beliau menulis masail juga sama ya. Seperti itu. Di situ dikatakan tidak dimakruhkan ya, tidak dimakruhkan ya. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, seperti itu. Jadi kadang Imam Ahmad bin Hanbal itu punya dua pendapat, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, waktu makruh. Yang pertama ada tadi ya, kalau kita mengikuti syarah yang ada di sini. Yang pertama hari ketujuh itu hari ketujuh kelahiran, ini makruh. Ya, kemudian yang kedua adalah dari hari kelahiran sampai hari ketujuh. Ya, dari hari kelahiran sampai hari ketujuh. Nah, ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena dikhawatirkan terjadi sesuatu kepada anak. Begitu. Meskipun pendapat yang kedua, ya, sebagaimana pendapat oleh Al-Khiraqi, ya, yang dimana beliau merupakan seorang ulama mazhab Hambali yang menulis pertama kali matan fikih dalam mazhab Hambali, Mukhtasar Al-Khiraqi. Kata Al-Khiraqi rahimahullah ta'ala, tidak masalah. Ya, tidak ada masalah menghitan bayi baru lahir. Ya, begitu, tidak ada masalah. Ya wallahu a'lamu bishawab. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagai closing penutup pada pertemuan malam hari ini, kapan sih kita mengerjakan sunnah-sunnah fitrah ini? Kapan? Ada dua keadaan atau ada dua waktu yang hukumnya itu berbeda. Yang pertama yaitu waktu yang mustahab, waktu yang sunnah mengerjakan 10 sunnah fitrah tadi. Kapan? Yaitu setiap hari Jumat sebelum pergi sholat Jumat. Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau potong kuku, potong kumis pada hari Jumat sebelum beliau berangkat menuju sholat. Ya, dan disebutkan ini oleh At-Tabarani dalam Al-Awsat. Dan ini hadis ini atau riwayat ini punya beberapa syawahid sehingga ini hadisnya sahih, minimal hasan, ya, karena banyaknya syawahid. Begitu pula kata Al-Baihaqi, ini adalah perbuatannya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tentu ini menjadi juga perbuatannya sahabat. Dan ingat dalam mazhab Hambali, usul fikih dalam mazhab Hambali, perbuatannya sahabat atau fatwanya sahabat yang tidak ada pertentangan, yang tidak ada komplain dari sahabat yang lain, maka itu kepake begitu untuk dalil. Ya. Bagaimana kalau ternyata meninggalkan, atau saya ulang, bagaimana kalau ternyata sampai 40 hari? Maka jawabannya tidak ada masalah. Setelah 40 hari baru potong. Ya, baru dipotong begitu. Kalau sudah lebih dari 40 hari, maka ini tidak boleh. Ya, maka tidak boleh. Kalau lebih 40 hari tidak boleh. Jadi boleh kita ambil kesimpulan, maksimal dibiarkan itu adalah 40 hari. Ya. Kapan mustahabnya? Tiap minggu. Ya, tiap minggu. Itu yang pertama. Waktu yang mustahab. Yang kedua adalah waktu yang makruh. Waktu yang makruh itu maksudnya adalah sudah lebih dari 40 hari. Ya, lebih dari 40 hari maka itu hukumnya makruh. Dikarenakan ada riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, ya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, sudah ditentukan bagi kami dalam potong kumis, potong kuku, mencabut bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, ya, kami tidak meninggalkannya lebih dari 40 hari. Seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah dianjurkannya membersihkan apa-apa yang diambil dari kuku maupun rambut. Ya, bahasa gampangnya kalau kita potong kuku pasti ada ininya ya. Ada kuku-kuku yang kejatuhan, atau kita potong kumis kemudian ada kumis yang mungkin jatuh ke lantai dan sebagainya, maka itu dianjurkan untuk membersihkannya, ya. Hal ini disampaikan oleh Al-Hulwani
ya, dari hadis binti Syuaib al-Asbahaniyah yang disebutkan, kata dia, aku melihat ayahku memotong kuku, lalu dia menguburkan kukunya. Kemudian aku berkata kepada ayahnya, lalu ayahnya menjawab, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Ya, cuman riwayat ini adalah dilemahkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam At-Talkhis, ya. Lalu dalam riwayat Yahya berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kata Yahya, aku bertanya kepada Ahmad tentang laki-laki yang mengambil rambutnya dan kuku-kukunya, apakah dikubur? Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dia mengatakan, bukan Imam Ahmad bin Hanbal, kata Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, kata Abdullah bilang, ayahku, maksudnya Imam Ahmad, memerintahkan untuk menguburkannya, ya, untuk mengubur kuku-kuku yang tadi, ya, kuku-kuku yang tersisa atau rambut-rambut yang tersisa. Seperti itu, ya, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Syukran jazakumullah khairan atas partisipasi dari antum dan antuna semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.